Legenda Hayam Wuruk, Raja tersohor Majapahit. Pada tahun 1334 Masehi, di Kerajaan Majapahit yang megah, sebuah peristiwa penting terjadi yang akan mengubah sejarah Nusantara. Alam seakan merasakan kehadiran seorang pangeran yang kelak akan menjadi legenda. Pangeran tersebut adalah Hayam Wuruk, putra dari Ratu Tribhuwana Tunggadewi dan Sri Hertawardhana. Ratu Tribhuwana Tunggadewi, seorang ratu yang bijaksana dan berani, dan Sri Hertawardhana, seorang raja yang adil dan berwibawa, menyambut kelahiran putra mereka dengan sukacita. Mereka menamainya Hayam Wuruk, yang berarti ayam terpelajar, berharap ia akan tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengetahuan. Namun, kelahiran Hayam Wuruk bukanlah peristiwa biasa. Alam seakan merasakan kehadiran sang pangeran dan memberikan tanda-tanda khusus. Gempa bumi mengguncang tanah, hujan turun dengan lebat, dan Gunung Kelut, salah satu gunung berapi paling aktif di Jawa Timur, meletus. Ini adalah fenomena alam yang jarang terjadi, dan banyak yang percaya bahwa ini adalah pertanda bahwa Hayam Wuruk akan menjadi seorang raja yang hebat. Meski fenomena alam tersebut mungkin menakutkan bagi beberapa orang, bagi orang-orang Majapahit, ini adalah pertanda baik. Mereka percaya bahwa alam sedang menyambut kelahiran pangeran mereka, dan bahwa Hayam Wuruk akan membawa kemakmuran dan kejayaan bagi kerajaan. Saat Hayam Wuruk baru saja dilahirkan, sebuah peristiwa penting terjadi yang akan menjadi tonggak sejarah dalam perjalanan Majapahit. Gajah Mada, seorang pejuang yang telah menunjukkan keberanian dan kebijaksanaannya, berdiri di hadapan Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan Sumpah Palapa. Sumpah Palapa adalah janji suci yang diucapkan oleh Gajah Mada pada tahun 1336 Masehi. Dalam sumpahnya, Gajah Mada berjanji untuk tidak memakan bumbu palapa, sebuah jenis rempah-rempah yang manis, sebelum berhasil menyatukan seluruh Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Sumpah ini bukan hanya janji pribadi Gajah Mada, tetapi juga menjadi manifestasi program kerja politiknya saat diangkat menjadi patih. Sumpah Palapa menjadi simbol tekad dan semangat Gajah Mada untuk menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara di bawah bendera Majapahit. Hayam Wuruk, yang berarti ayam terpelajar, adalah seorang pangeran yang tumbuh dalam lingkungan kerajaan Majapahit. Sejak kecil, ia telah menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan yang kuat dan keberanian yang luar biasa. Ia adalah seorang anak yang penasaran dan selalu ingin belajar lebih banyak tentang dunia di sekitarnya. Pendidikan Hayam Wuruk dimulai di istana kerajaan, di mana ia belajar tentang berbagai aspek pemerintahan dan administrasi. Ia menunjukkan keahlian dalam bidang ini sejak muda, seringkali menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep yang rumit dan sulit. Ia juga belajar tentang seni, sastra, dan filsafat yang membantu membentuk pemikirannya dan pandangannya tentang dunia. Namun, sosok yang paling berpengaruh dalam kehidupan Hayam Wuruk adalah Gajah Mada, Mahapatih Majapahit. Gajah Mada adalah seorang pemimpin yang bijaksana dan berpengalaman, dan ia mengasuh Hayam Wuruk sejak kecil. Ia berperan penting dalam pembentukan karakter Hayam Wuruk, mengajarkannya tentang keadilan, keberanian, dan pentingnya pelayanan kepada rakyat. Gajah Mada seringkali berbagi cerita dan pelajaran dari pengalamannya sendiri, membantu membentuk pandangan Hayam Wuruk tentang dunia dan perannya di dalamnya. Ia mengajarkan Hayam Wuruk tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan ketekunan dalam melayani rakyatnya. Dengan bimbingan Gajah Mada, Hayam Wuruk tumbuh menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan berani.
Ia belajar untuk memahami dan merasakan kebutuhan rakyatnya, dan untuk membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Ia juga belajar untuk berdiri teguh dalam menghadapi tantangan dan kesulitan, dan untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik bagi kerajaannya. Masa kecil dan pendidikan Hayam Wuruk adalah fondasi yang kuat bagi kepemimpinannya yang luar biasa sebagai Raja Majapahit. Ia adalah contoh sempurna dari bagaimana pendidikan yang baik dan bimbingan yang tepat dapat membentuk seorang pemimpin yang hebat. Dan, tentu saja, peran Gajah Mada dalam kehidupan Hayam Wuruk tidak bisa diabaikan. Ia adalah mentor, penasihat, dan teman yang membantu membentuk Hayam Wuruk menjadi raja yang akan selalu diingat dalam sejarah Nusantara. Pengangkatan sebagai raja. Pada usia yang masih sangat muda, 16 tahun, Hayam Wuruk mengalami peristiwa penting dalam hidupnya. Pada tahun 1350 Masehi, ia dinobatkan menjadi Raja Majapahit, menggantikan ibunya, Ratu Tribhuwana Tunggadewi. Ia diberi gelar Sri Rajasanagara, yang berarti Raja yang bercahaya, sebuah gelar yang mencerminkan harapan dan aspirasi rakyatnya. Upacara penobatan Hayam Wuruk sebagai raja adalah peristiwa yang megah dan penuh makna. Di hadapan para bangsawan, pejabat kerajaan, dan rakyat Majapahit, Ratu Tribhuwana Tunggadewi menyerahkan tahta kepada putranya. Ini adalah momen yang emosional, tetapi juga penuh sukacita. Ratu Tribhuwana Tunggadewi telah memimpin Majapahit dengan bijaksana dan keberanian, dan sekarang saatnya bagi putranya untuk melanjutkan warisan tersebut. Ia berjanji untuk memimpin rakyatnya dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang, dan untuk membawa Majapahit ke era baru kejayaan. Penobatan Hayam Wuruk sebagai Raja Majapahit bukan hanya perubahan kepemimpinan, tetapi juga awal dari era baru dalam sejarah Majapahit. Dengan kepemimpinan Hayam Wuruk, Majapahit akan mencapai puncak kejayaannya, dan nama Hayam Wuruk akan selalu dikenang sebagai salah satu raja terhebat dalam sejarah Nusantara. Sejak saat itu, Hayam Wuruk memimpin Majapahit dengan kebijaksanaan dan keberanian, membawa kerajaan ini ke era keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Masa kejayaan Majapahit adalah era yang penuh dengan prestasi dan kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan dengan bantuan Mahapatih Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaannya, menjadi kerajaan yang paling kuat dan berpengaruh di Nusantara. Hayam Wuruk dan Gajah Mada adalah duo yang tak terpisahkan dalam sejarah Majapahit. Mereka bekerja sama untuk membangun dan memperluas kerajaan, menyatukan sebagian besar wilayah Nusantara di bawah bendera Majapahit. Dengan kebijaksanaan dan keberanian mereka berhasil mengatasi tantangan dan hambatan, dan membawa Majapahit ke era keemasan. Falsafah kenegaraan yang menjadi landasan pembangunan Majapahit adalah Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa. Falsafah ini bermakna, meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu dan tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Ini adalah prinsip yang mengakui keragaman dan perbedaan, tetapi juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan. Ini adalah prinsip yang menjadi landasan bagi Hayam Wuruk dalam memimpin Majapahit. Hayam Wuruk memahami bahwa Majapahit adalah kerajaan yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama. Namun, ia percaya bahwa meskipun berbeda, mereka semua adalah bagian dari satu kesatuan, yaitu Majapahit. Ia berusaha untuk menciptakan sebuah kerajaan di mana semua orang dapat hidup bersama dalam harmoni, meskipun mereka memiliki latar belakang dan kepercayaan yang berbeda. Ia berhasil menciptakan sebuah kerajaan yang kuat dan makmur, di mana rakyatnya hidup dalam kedamaian dan harmoni. Ia juga berhasil memperluas wilayah Majapahit, menjadikannya kerajaan terbesar di Nusantara.
Hayam Wuruk melamar Putri Pasundan. Pada masa kejayaan Majapahit, Hayam Wuruk, sang raja, memutuskan untuk menikahi putri dari Raja Pasundan. Sebuah keputusan yang tidak hanya didasarkan pada perasaan pribadi, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam memperkuat hubungan antara dua kerajaan. Untuk melamar putri Raja Pasundan, Hayam Wuruk menugaskan Empu Madu, seorang tokoh penting di kerajaan Majapahit. Empu Madu dikenal sebagai seorang yang bijaksana dan berpengalaman, sehingga dipercaya untuk menjalankan tugas penting ini. Lamaran ini bukan hanya sebuah permintaan, tetapi juga sebuah tanda penghormatan dari Hayam Wuruk, Raja Besar Majapahit, kepada Raja Pasundan. Lamaran ini diterima oleh Raja Pasundan dengan senang hati. Bagi Raja Pasundan, penerimaan lamaran ini bukan hanya tentang persetujuan pernikahan antara putrinya dan Hayam Wuruk, tetapi juga sebagai pengakuan dan penghormatan terhadap kebesaran Majapahit. Namun, perjalanan cinta Hayam Wuruk dan Putri Pasundan tidak berjalan mulus. Meskipun lamaran telah diterima, pernikahan mereka akhirnya batal terjadi karena peristiwa tragis yang dikenal sebagai Perang Bubat. Meski begitu, niat Hayam Wuruk untuk menikahi Putri Pasundan dan upaya yang dilakukan untuk melamar menjadi bagian penting dalam sejarah Majapahit dan hubungannya dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Hayam Wuruk, Raja Majapahit, dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia memimpin dengan prinsip bahwa seorang pemimpin harus selalu berada di tengah rakyatnya, memahami kehidupan mereka, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk mencapai tujuan ini, Hayam Wuruk sering berkeliling desa. Ia mengunjungi berbagai wilayah di kerajaannya, berbicara dengan rakyatnya, dan melihat langsung kondisi kehidupan mereka. Dengan cara ini, ia dapat memahami apa yang dibutuhkan rakyatnya dan bagaimana ia dapat membantu mereka. Dalam bidang hukum, Hayam Wuruk dikenal sebagai seorang reformator. Ia menerapkan berbagai aturan, mulai dari perpasalan warisan hingga perkawinan. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan keadilan dan kesetaraan di antara rakyatnya, dan untuk mempromosikan harmoni dan stabilitas dalam kerajaannya. Selain itu, Hayam Wuruk juga dikenal sering melakukan perjalanan atau blusukan ke berbagai wilayah di kerajaannya. Pada tahun 1357 Masehi, ia melakukan perjalanan ke pantai selatan, tempat ia dapat melihat langsung kehidupan nelayan dan pedagang di wilayah tersebut. Pada tahun 1359 Masehi, ia melakukan perjalanan melalui hutan menuju Lodaja, Teto, Sideman. Ia juga pernah mengunjungi Lumajang sekitar bulan Agustus, September 1359 Masehi. Pergantian Mahapatih. Pada suatu masa dalam sejarah Majapahit, terjadi perubahan penting dalam struktur pemerintahan kerajaan. Gajah Mada, Mahapatih yang telah lama berjasa bagi Majapahit, memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Keputusan ini mengejutkan banyak orang, termasuk Raja Hayam Wuruk. Gajah Mada adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam kerajaan Majapahit. Ia adalah arsitek di balik banyak kebijakan dan strategi yang membawa Majapahit ke puncak kejayaannya. Namun, setelah beberapa tahun memegang jabatan Mahapatih, Gajah Mada memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasannya, ia merasa bahwa apa yang dicita-citakannya sudah tercapai. Mundurnya Gajah Mada meninggalkan kekosongan besar dalam struktur pemerintahan Majapahit. Oleh karena itu, Hayam Wuruk harus segera mencari pengganti untuk mengisi jabatan Mahapatih. Setelah melalui pertimbangan yang matang, Hayam Wuruk memilih Gajah Enggon untuk menggantikan Gajah Mada. Gajah Enggon adalah anggota pasukan elit Bayangkara Majapahit dan menjabat sebagai kepala pasukan. Ia dikenal sebagai sosok yang berani dan berdedikasi, dan telah menunjukkan kemampuannya dalam berbagai misi dan tugas.
Dengan pengalamannya, Hayam Wuruk yakin bahwa Gajah Enggon adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Gajah Mada. Dengan demikian, Gajah Enggon dilantik menjadi Mahapatih Majapahit, menggantikan Gajah Mada. Meskipun ia memiliki tugas yang berat untuk melanjutkan jejak Gajah Mada, Gajah Enggon berjanji untuk melayani Majapahit dengan sebaik-baiknya dan membawa kerajaan ini ke era baru kemakmuran dan kejayaan. Kematian Hayam Wuruk. Pada tahun 1389 Masehi, Kerajaan Majapahit mengalami kehilangan yang besar. Hayam Wuruk, raja yang telah memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaannya, wafat pada usia 55 tahun. Kematian Hayam Wuruk adalah akhir dari era keemasan Majapahit dan awal dari periode kemunduran kerajaan. Selama masa pemerintahannya, ia berhasil menyatukan berbagai kerajaan di Nusantara di bawah bendera Majapahit dan membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Namun, kematian Hayam Wuruk meninggalkan kekosongan besar dalam kepemimpinan Majapahit. Setelah kehilangan Gajah Mada dan Hayam Wuruk, dua tokoh penting yang telah memainkan peran kunci dalam kejayaan Majapahit, kerajaan ini mulai mengalami kemunduran. Tanpa kepemimpinan yang kuat dan bijaksana, Majapahit mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya, dan kerajaan ini mulai terpecah-pecah. Namun, meskipun Majapahit mengalami kemunduran setelah kematian Hayam Wuruk, warisan dan prestasi Hayam Wuruk tetap abadi. Ia diingat sebagai salah satu raja terhebat dalam sejarah Nusantara, dan masa pemerintahannya dianggap sebagai era keemasan dalam sejarah Majapahit. Kematian Hayam Wuruk adalah akhir dari era keemasan Majapahit, tetapi juga awal dari legenda Hayam Wuruk. Meskipun ia telah tiada, namanya dan prestasinya akan selalu diingat dan dirayakan oleh generasi berikutnya. Seiring berjalannya waktu, kerajaan Majapahit mulai mengalami tekanan dari berbagai pihak. Baik dari dalam maupun luar, kerajaan ini terus terdesak oleh berbagai tantangan dan konflik. Tanpa kehadiran Hayam Wuruk dan Gajah Mada, dua tokoh penting yang telah memainkan peran kunci dalam kejayaan Majapahit, kerajaan ini mulai kehilangan kendali atas wilayah-wilayahnya. Perlahan tapi pasti, Majapahit mulai kehilangan kekuatannya. Kerajaan yang pernah menjadi pusat kekuasaan di Nusantara ini mulai terpecah-pecah. Konflik internal dan serangan dari kerajaan lain membuat Majapahit semakin terdesak. Pada akhirnya, kerajaan Majapahit tidak bisa lagi bertahan. Kerajaan ini berakhir dengan keruntuhan, sebuah akhir yang tragis untuk kerajaan yang pernah mencapai puncak kejayaan. Namun, meskipun Majapahit telah runtuh, legenda Hayam Wuruk dan kejayaan Majapahit tetap abadi dalam sejarah Nusantara. Hayam Wuruk, Raja yang bijaksana dan adil, dan Gajah Mada, Mahapati yang berdedikasi, telah membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Mereka telah menciptakan era keemasan dalam sejarah Majapahit, era di mana Majapahit menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Meskipun Majapahit telah runtuh, warisan Hayam Wuruk dan Gajah Mada tetap hidup dalam ingatan rakyat Nusantara. Kisah mereka, tentang bagaimana mereka memimpin Majapahit mencapai puncak kejayaannya, tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Mereka adalah simbol dari kekuatan, keberanian, dan kebijaksanaan, dan mereka akan selalu diingat sebagai tokoh-tokoh yang telah membentuk sejarah Nusantara. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.